Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoh nih. Wah, itu laisa minna nih tak ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumah Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'asirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita. Jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok, yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya Said Muhammad tuh kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa dalam hal yang sama, apa dalam hal yang sama karena mereka bermakna. Ya misalnya nyuwun sewu misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door rong wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa sampai pengajian gede, rong wulan atau telung wulan, oleh door to door itu. Nganti agar wong dijalukin apa? Sudah. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena wong butuhnya cek mabadi fikih. Lalu pengundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik. Tapi bukan berarti kita membenci. Karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya. Saking pundi mbak, saking beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar. Karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng Ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong ayu. Lah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Bisa saya ulang lagi ya, ini sebagai napa kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa salimus terus selamat dadane. Kalau hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu apa? Dalam hal itu. Ya misalnya gini nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, napa? Misalnya gini nyon sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya. Karena orang enggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar.
Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin diniyah, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Ya itu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu. Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok mbek Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok mbek Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia itu lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain. Ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran. Tapi setelah bisa baca kitab ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik. Ngeritik karena tadi nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh, sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena gak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nek isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran setor wae aku. Nak rawat ini di akhiri wal asri. Amma yatasa alun anin nahbail azim wa apa innalil muttaqin. Lalu sering nampa setoran wong tuwek-tuwek lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang yang nyerah wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye? Dadine lafate ku aneh. Mau menak maca fam bajasat fanjur. Oh. Bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Sebab lereni mbah mah pusing kula Mas. Dadi duwe khayal dhewe lho. Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin iku salimus sadri napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat. Saya dengan siapa saja dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur saya suka dari segi senangnya Kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan. Karena kalau berlebihan senang Kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja tigo sowan.
Sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya, sejak anggaran blojo disalamno template itu terus aku hukumnya iku piye? Nah, kadang ini tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, yang penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dino, berarti ya borote, Bro. 3 dino. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi itu sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Yo aneh, ini wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa rekaman. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar ge kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh enggak terkenal, ada orang yang berjuang enggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang di saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita enggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khoslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Well, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golonganku wong sing tahu bodoh nih. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat sing umat Nabi sapa? Semuanya pernah bodoh nih Pak sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari ya nyun sewu koyo kebanyakan maklar itu rezekinya dari apanya? Gak bodoh nih kira-kira payu. Misalnya ke jujur, maklaran tanah ning Kulon Progo sampai sing tinggu bendara kok. Apa melok apa kabupaten niku? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel napa? Weh, kula damel pertanian to mriki prospek. Padahal niate iku iki ape dadi apa? Bendara. Dituku rega murah. Misale temen ngene, mugi jemben dadi bandara, Pak. Mung jemben regane larang, mumpun dereng larang kula tak tumbas, Pak. Gelem ta ora wong iku? Misale jujur ngono. Misale ana wong sponsor umroh. Ayo umroh ning Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nek muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong kok ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mbek sing rapati jujur. Gak jawab bae kira-kira wae. Mandidi. Lha iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Hakikat. Jadi saya ulang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet konteks fikih itu. Jadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi dan ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul oh ternyata jagoan wong ayu iku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tangga ayu, ajane malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten orang. Oh jane ngatang dalan Pak konangan wong ayu malah sing apik sing di depan umum. Mergo orang arah macem. Ayo ke jagongan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi? Gak usah takok apik elek ndi. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean, malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate. Dong ya.
Apik ndi? Elek ndi? Ya kan ya sok nang ketemu dajjal bodho ya apa? Rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Groh ngono. Terus nak muni, "Lha iki rotiku wis kadung mbok pangan, rotine pangeran." Bocah ora tau ngaji tauhid ngono. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik. Tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan. Karena kalau nggak ada ngeritik repot. Kayak tadi, saya yang ketermaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya Dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan, tapi sebenarnya ya itu tuh. Lah nek ini seneng Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mending ngene, ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Ndarani ngaji ra penting kok sarap, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Yo ndonga iku sak kadare tetep di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah ilmu. Jadi ngamane ndonga bar salat wapalane akeh. Bareng takoki rukune salat sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir, tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal bar salat wiridane ya dadi sing ngitung piro hen 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket sito. Dadi rukuk maat tumaknina, sujud tumaknina. Lah yang satu ngitung tumaknina itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Terus ada ulama yang mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat, karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia apa kenalan mbek pinggire. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. Ya ada lah mereka. Lho iso wae saking ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku kenalan. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk salat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari salat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk salat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah, Merapi saiki metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu Akbar. Supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk takjub, untuk kagum dengan salat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya? Subhanallah.